Onomi, Remai. Tema kita pada pagi hari ini adalah status istimewa dan tugas jemaat Kristus. Status istimewa dan tugas jemaat Kristus berkaitan dengan identitas orang percaya. 1 Petrus 2 ayat pertama sampai 10, sekali lagi status istimewa dan tugas jemaat Kristus. Kalau kita baca bagian ini, Petrus menulis kepada orang-orang percaya yang tersebar di bagian Turki Utara, ya, bagian sekarang di Turki bagian utara, dan mereka sedang mengalami penderitaan yang luar biasa, ditekan, mengalami penindasan, penganiayaan, dan mereka semuanya, kebanyakan mereka berasal dari latar belakang penyembahan berhala. Mereka orang-orang yang sebelumnya tidak mengikut Tuhan, mereka menyembah berhala dan terikat dengan berbagai dosa dan juga terikat dengan berbagai praktek-praktek kejahatan. Dan pada jemaat ini yang sekarang dalam keadaan penderitaan, penganiayaan, dan keluar daripada situasi penyembahan berhala, sekarang Petrus menjelaskan pada mereka apa yang merupakan status istimewa mereka, apa yang merupakan kekhususan yang mereka miliki. Meskipun menderita, meskipun alami kesulitan, ada status istimewa yang mereka miliki dan tugas yang mereka miliki yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Sini ada 4 status istimewa dan juga ada 1 tugas yang diberikan. Meskipun di sini ada kata-kata perintah, ya, juga kata-kata ajakan seperti misalnya buanglah, jadilah, ya. Buanglah, jadilah, datanglah, biarlah. Tapi intinya berbicara mengenai status orang percaya ini juga berlaku untuk kita sekarang. Berlaku pada masa lalu dan juga berlaku pada sekarang. 4 status ini dan tugas ini tetap berlaku juga untuk kita di masa sekarang. Pertama adalah apa yang istimewa? Diselamatkan dari kegelapan dosa masa lalu. Diselamatkan dari dosa masa kegelapan dan dosa masa lalu. Ayat pertama sampai ketiga. Di sini Petrus jelaskan pada mereka semua bahwa kalian semua telah dibebaskan, diselamatkan daripada kejahatan dosa masa lalu, dari penyembahan berhala, daripada situasi yang tanpa harapan. Dan mereka sekarang memiliki kepastian keselamatan dalam Yesus. Mereka telah diampuni. Dan sekarang kita katakan janganlah mereka kembali kepada kebiasaan yang lama tersebut. Mereka telah diampuni. Mereka boleh tahu mereka telah diselamatkan. Dan itu semua merupakan masa lalu yang kelam, tapi sekarang telah diampuni oleh Tuhan. Sekaligus juga Petrus juga menekankan dosa-dosa yang lain yang sedang berbahaya berada dalam jemaat, yang berkaitan dengan tipu muslihat, yang berkaitan dengan kemunafikan, berkaitan dengan dengki, iri hati, dan fitnah yang dapat merusak persekutuan. Karena kemunafikan, tipu muslihat, iri hati, dan juga fitnah, itu semua bisa merusak persekutuan mereka. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit dalam pelayanan mereka, buanglah semuanya itu. Kenapa? Karena mereka telah mengecap kebaikan Tuhan, telah mengalami pengampunan Tuhan. Jangan kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan tersebut. Saling menguatkan, hidup dalam persekutuan bersama-sama. Maka juga ingatlah dan syukurilah akan kebaikan Tuhan. Ingatlah dan syukurilah akan kebaikan Tuhan. Artinya mereka perlu bertumbuh secara rohani untuk sungguh-sungguh mengenal firman Tuhan, agar mereka terus-menerus dapat meninggalkan kejahatan dan juga dapat meninggalkan masa lalu mereka dengan penyembahan berhala mereka, dan sekaligus juga untuk dapat meninggalkan kebiasaan untuk dalam persekutuan yang merusak, yaitu tipu muslihat, fitnah, iri hati, dan juga kemunafikan. Jadilah orang yang bertumbuh. Itu hanya mungkin kalau kita dengan firman Tuhan. Katakan kalau kita sungguh-sungguh mencari firman Tuhan, mau berorientasi pada firman Tuhan. Kalau orientasi pada firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang lepas daripada kejahatan tersebut, iri hati, dengki, dan juga daripada berbagai macam sifat-sifat yang bersifat tipu muslihat. Tapi kalau orientasi kita pada biasanya melihat sinetron terus, lihat TikTok terus, ya, lihat Instagram terus, lihat semua yang berkaitan dengan film-film India, apa yang terjadi? Otak kita jadi film India balas dendam. Kita lihat sinetron, apa yang terjadi? Intinya apa yang sinetron? Kekayaan orang malas-malas, hanya bagaya parlente saja. Akhirnya itu menjadi kebiasaan. Akhirnya otak kita diisi dengan hal-hal yang negatif, karena kita telah terbiasa. Karena apa yang mempengaruhi otak kita, itu mempengaruhi kehidupan kita.
Ada peperangan rohani atau peperangan dalam otak kita, the battle of the mind. Siapa yang mengisi otak kita? Kalau otak kita diisi dengan macam-macam pengaruh duniawi, otomatis kelakuan kita juga akan berpikir duniawi, bertindak duniawi. Sehingga akhirnya pun kita otaknya juga duniawi dan jadi stres. Misalnya juga terjadi, misalnya kita akhirnya melihat terus, lihat kecantikan orang lain, ketampanan orang lain, ditipu oleh iklan dan seterusnya. Orang katakan misalnya, semakin kau putih dengan Pond's, semakin kau indah. Ditipu oleh Pond's, akhirnya orang-orang rame-rame beli ember-ember Pond's. Orang Papua mau jadi putih, orang Barat mau jadi coklat, sama-sama gila. Sama-sama sakit jiwa. Tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Padahal Tuhan katakan, engkau berharga di mataku. Engkau berharga di mataku. Kita kuning, coklat, putih, hitam, semuanya indah di mata Tuhan. Satu hal jangan lupa mandi aja. Itu paling penting. Tapi jangan mau ditipu, karena kalau kita apa yang mengisi otak kita itu akan mempengaruhi hidup kita. Maka buanglah semua itu. Buanglah semua itu. Dipengaruhi oleh firman Tuhan yang murni, dikatakan seperti susu yang murni yang bisa menguatkan kita, mengarahkan kita. Saya bukan melarang kita melihat televisi atau kita lihat itu, silakan, tapi harus lihat porsinya. Kalau porsinya overdosis, hanya lihat internet saja, otak kita internet, itu akan mempengaruhi kita. Jadi kalau kita juga diisi firman Tuhan, maka kita dapat melihatnya dari sisi Tuhan. Karena apa yang Tuhan katakan itu yang berlaku, yang lain bersifat semu. Maka pertanyaanlah, apakah kita sungguh-sungguh sudah meninggalkan semua hal yang bersifat negatif ini? Kita mengisinya dengan firman Tuhan. Kita kata, Tuhan, ampunkanlah aku di mana aku salah. Aku sungguh-sungguh menerima Engkau. Ampunkanlah dosa masa lalu saya. Ampunkanlah saya semua yang terkait dengan kuasa kegelapan, yang terkait dengan praktek-praktek yang kita terbiasa untuk melihat hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan juga semua yang berkaitan dengan gosip, berkaitan dengan iri hati, kepura-puraan. Tuhan, ampuni kita supaya kita sungguh-sungguh dapat sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, dapat hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh, Tuhan katakan, kita lupakan, kita tinggalkan masa lalu kita, dan kita melihat ke depan. Karena kita punya pengampunan yang pasti dari Tuhan. Jangan kita tertipu dengan tipu muslihat. Sudah salah, terus mau mengaku lagi. Ya, ada cerita Yakleb ini ya. Yakleb, dia malam-malam dia curi di rumah pendeta Yohanes yang sutua ini. Dia curi di rumah pendeta Yohanes, dia curi laptop, uang, semua dia angkat. Pada saat diangkat, pendeta Yohanes terbangun. Ditanya, "Hei, pencuri, siapa itu?" Terus Yakleb ketakutan, bingung Yakleb. Akhirnya otaknya jadi bulus. Berpikir lain, bilang, dia rubah-rubah suara. "Yohanes, tidakkah kamu tahu bahwa aku akan datang seperti pencuri di waktu malam?" Itu karena pendeta Yohanes masih agak setengah tidur, dia bilang, "Tuhan, engkaukah itu?" Terus Yakleb pura-pura lagi, bikin suara, "Yoi, yoi, su tahu, masih tanya-tanya lagi." Su mencuri, tipu lagi, ya. Maka tinggalkan semua itu, ya. Masih pura-pura lagi, ya. Semua ini kita tinggalkan. Itu maksudnya bahwa diselamatkan dari kegelapan masa lalu kita, jangan kembali lagi, dan terus-menerus hanya bisa diubahkan kalau kita hidup dekat dengan firman Tuhan. Amin. Yang kedua, cara singkat di sini. Yang kedua, dipersatukan. Itu istimewa yang kedua, yaitu hak istimewa yang kedua, statusnya yaitu dipersatukan dengan Kristus sang batu penjuru yang berkenan dan dihargai Allah. Luar biasa. Ini ayat 4, 6 dan sampai 8. Dipersatukan dengan Kristus sang batu penjuru yang berkenan dan dihargai Allah. Supaya kita dapat peroleh keselamatan, kita harus terus datang kepada Yesus. Itu yang menentukan. Terus datang kepada Yesus, terus dipersatukan dalam Yesus. Sehingga kita sungguh-sungguh disatukan, sehingga kita menjadi serupa dengan Yesus, dipengaruhi oleh Yesus. Karena hanya Yesuslah dasar keselamatan. Batu penjuru itu hanya satu, sama dengan jalan keselamatan juga hanya satu dalam Yohanes 14 ayat 6. Yaitu hanya ada pada Yesus. Maka kita harus selalu datang kepada Yesus. Kalau kita datang kepada Yesus, kita jadi orang Kristen, namanya KTK, Kristen tanpa Kristus.
Bahaya sekali, orang Kristen tanpa Kristus itu jadi pengacau, kesaksian akan rusak karena kita tidak hidup bersama-sama dengan Kristus. Maka kita harus sungguh-sungguh terus datang pada Yesus setiap saat, maka kita akan mengalami keselamatan. Dan ini juga telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, luar biasa, bahwa batu penjuru ini akan ditolak, tapi dihargai oleh Allah. Dalam Mazmur 118 dan juga dalam Yesaya 28 digambarkan bagaimana ada nubuatan yang kemudian digenapi dalam Yesus, bahwa Yesus yang ditolak oleh manusia ternyata dihargai oleh Allah, dan itulah jalan keselamatan yang sah bagi kita. Maka datanglah kepada Yesus. Dan ini status kita yang luar biasa, yang istimewa. Kita diselamatkan dari masa lalu kita. Jangan korek-korek lagi, jangan kembali lagi pada masa lalu itu. Yang kedua, kita dipersatukan dalam Kristus. Kita mendapatkan suatu pribadi yang baru, hubungan yang baru dalam Yesus. Luar biasa, karena dialah keselamatan. Ada kepastian, bukan mudah-mudahan, bukan moga-moga, harap-harap, cemas, selamat. Pasti selamat dalam Yesus. Luar biasa. Itulah yang dikatakan di sini, dipersatukan dengan Kristus sang batu penjuru. Itu yang kedua. Sudahkah kita sungguh-sungguh dipersatukan dengan Yesus? Datang kepada Dia tiap hari, itu yang penting. Datang kepada Dia, dalam hubungan dengan Dia, maka kita pasti akan mengalami keselamatan dan pasti akan jadi kesaksian bagi banyak orang. Yang ketiga, secara singkat, apa status kita yang istimewa yang ketiga di sini? Katakan dibangun sebagai persekutuan pelayanan. Dibangun sebagai persekutuan pelayanan, ayat yang kelima. Jadi tujuan daripada pembebasan dari dosa dan masa lalu adalah dipersatukan dengan Kristus. Tujuan akhirnya adalah supaya kita akhirnya menjadi batu-batu yang hidup dalam rumah rohani. Kita semua di sini adalah batu-batu yang hidup dalam rumah rohani. Kita semua orang percaya adalah batu-batu yang hidup yang dipersatukan dalam satu persekutuan pelayanan. Itu maksudnya. Dan sekaligus juga bukan hanya persekutuan, tapi juga pelayanan, yaitu imamat yang kudus. Kenapa? Karena tugas imamat pada masa lalu adalah membawa orang kepada Allah, itu sekaligus membawa pengetahuan akan Allah kepada manusia. Dan tugas ini sekarang diberikan pada semua orang percaya. Kata, kamulah imamat yang rajani. Maka kita semua dipanggil dalam persekutuan dan sekaligus dipanggil dalam satu untuk pelayanan bersama-sama. Berikutnya juga dikatakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 ditekankan kemudian bahwa layanilah seorang akan yang lain berdasarkan kasih karunia Tuhan. Artinya kita semua dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan sesuai karunia kita, berdasarkan karunia kita. Kenapa? Karena kita telah dipersatukan dan juga dibangun dalam satu rumah rohani dalam persekutuan dan sekaligus dalam persekutuan pelayanan bersama-sama. Luar biasa. Maka dengan demikian pelayanan kita akan semakin ringan karena banyak orang yang terlibat. Pelayanan kita akan semakin berkualitas karena banyak orang yang punya karunia yang terlibat. Maka pelayanan kita akan semakin efektif karena banyak orang yang mempunyai kemampuan-kemampuan khusus, dan juga jangkauan kita akan semakin luas. Kenapa? Karena semua batu-batu rohani kita dalam jemaat kita, kita semua terlibat di persekutuan pelayanan, di kesaksian bagi Tuhan. Pertanyaanlah, sudahkah kita menjadi batu rohani? Sudahkah kita terlibat dalam pelayanan, persekutuan pelayanan? Yang keempat, secara singkat di sini, yang keempat adalah menjadi bangsa yang terpilih dan kudus, imamat yang rajani, dan umat kepunyaan Allah. Luar biasa. Itu status yang keempat, yang merupakan revolusi perjanjian baru. Menjadi bangsa terpilih dan kudus, imamat yang rajani, dan umat kepunyaan Allah, ayat 9a. Dulu bangsa pilihan hanya Israel dipakai Tuhan secara khusus, dipanggil dalam Kejadian pasal 12 sebagai Allah Tuhan. Sekarang dikatakan kamu siapa? Kita semua orang percaya. Dari semua suku bangsa sekarang, semua yang percaya pada Yesus, kita semua adalah bangsa yang terpilih. Kita semua adalah imamat yang rajani. Dulu hanya kaum Lewi saja yang boleh melayani. Hanya kaum Lewi, suku Lewi khusus yang boleh melayani. Sekarang karena Roh Kudus dicurahkan pada semua orang percaya, maka sekarang semua orang percaya boleh terlibat dalam pelayanan. Makanya dalam Kekaitan Papua pasal 12 ditekankan sangat jelas bahwa seluruh warga jemaat dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan. Itulah dasar gereja kita, gereja reform, imamat yang am. Semua orang percaya dipanggil
untuk terlibat dalam pelayanan. Kenapa? Karena kita semua, kita orang Genyem, orang Sentani, orang Toraja, orang Batak, orang Jerman, orang Biak, kita semua adalah bangsa yang terpilih. Bukan hanya Israel saja. Sekarang dalam Kristus kita telah terpilih. Ini Petrus bicara kepada orang-orang yang berasal dari berbagai suku bangsa. Katakan, kamu semua, apapun latar belakang kamu adalah bangsa yang terpilih. Kamu imamat yang rajani, kamu umat kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa sekali. Maka dengan demikian kita semua dipanggil untuk menjadi imamat yang rajani. Inilah revolusi daripada perjanjian baru. Sekali lagi, secara status kita semua sama. Orang percaya statusnya semua sama. Hanya fungsi kita yang berbeda. Status kita sama, hanya fungsi kita yang berbeda. Punya tugas masing-masing. Tapi status kita sama. Batu rohani, imamat yang rajani bersama-sama. Status kita sama sebagai hamba-hamba Tuhan. Hanya dengan fungsi dan tugas yang berbeda. Luar biasa. Maka hanya kalau kita sungguh-sungguh perhatikan ini, maka jemaat kita akan mengalami perkembangan, pembaharuan, perubahan, dan juga jangkauan kita akan semakin luas dalam pelayanan kita. Luar biasa. Ini berarti secara singkat, kalau kita lihat dalam Petrus, ada 3 hal penting dalam bagian ini, yaitu pertama, gereja adalah perhimpunan orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Maka gereja itulah orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Kita lah satu ras yang baru. Berarti dalam gereja tidak boleh ada pemikiran kesukuan. Karena kita lah ras yang baru, suatu suku yang baru, dalam arti suatu kesatuan yang baru luar biasa. Kamu berarti juga bahwa kita dipisahkan dari dunia. Kalau dunia orientasi pada kepentingan dunia, maka kita sekarang berorientasi pada firman Tuhan, disatukan dalam Tuhan. Luar biasa. Maka semua pemikiran kesukuan bersifat anti-Kristen. Maka kita sebagai gereja dipanggil keluar dari dunia ini untuk masuk kembali ke dalam dunia dalam tugas misi pelayanan bersama-sama. Luar biasa. Yang kedua, yang juga penting sini, yang kedua adalah seluruh anggota gereja sebagai kesatuan dan secara keseluruhan dipanggil untuk tugas misi dunia. Berarti seluruh warga jemaat semua dipanggil. Tidak ada hal yang khusus. Maka pemahaman Alkitab Perjanjian Baru adalah bahwa semua terlibat. Tugas bersama. Jangan tunggu SK, jangan tunggu Tuhan panggil ya. Jangan tunggu Tuhan panggil ya. Maaf ya, saya nggak mau. Jangan kita punya model, maaf ya, kayak Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Jangan. Kita harus sungguh-sungguh lihat Tuhan telah panggil kita. Alkitab katakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Panggilan Tuhan jelas. Tinggal sekarang apakah kita mau terlibat dalam pelayanan sesuai karunia kita bersama-sama. Karena dalam Alkitab sangat jelas dikatakan semua orang percaya Paulus sebut sebagai kawan-kawan sekerja, sebagai ahli-ahli waris. Luar biasa. Maka kalau kita tidak memperhatikan ini, maka kita berarti sedang menyangkali tugas misi kita bersama-sama. Yang ketiga secara singkat di sini, apa kesimpulannya? Bahwa tujuan pelayanan kita adalah pemuliaan Allah. Tujuannya adalah agar Allah dimuliakan. Itulah juga pemahaman daripada gereja reform, bahwa kita melayani agar Tuhan dimuliakan. Berarti semua berasal daripada Allah, keselamatan berasal daripada Allah, kekuatan dari Allah. Jangan kita banggakan diri, jangan kita mau mencuri kemuliaan Tuhan, jangan kita anggap kita hebat, kita hanya adalah alat Tuhan saja. Karena Tuhan, Allah, dialah yang telah melakukan segala sesuatu. Maka pertanyaanlah yang harus selalu ditanyakan adalah, sejauh mana keputusan yang kita buat dalam jemaat kita, pribadi kita, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sejauh mana keputusan yang kita buat, baik pribadi, keluarga maupun jemaat, itu sungguh-sungguh berdasarkan kehendak Tuhan dan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Ini penting sekali. Maka kalau kita sungguh-sungguh melihat kemuliaan Tuhan, maka kita akan selalu berupaya. Karena kemuliaan Tuhan juga berarti bahwa orang lain diberkati, orang lain mengalami pertolongan, orang lain mengalami sungguh-sungguh mengalami kasih yang nyata daripada kita. Maka kalau kita mencari kemuliaan Tuhan, maka itu pasti akan jadi berkat bagi orang lain dalam pelayanan kita. Sekali lagi, sangat penting bahwa kita semua terlibat sebagai warga jemaat. Karena gereja karena Alkitab hanya mengenal keterlibatan seluruh warga jemaat. Dan juga dalam dunia ini, pertumbuhan jemaat membuktikan semua gereja yang bertumbuh, pasti keterlibatan warga jemaatnya tinggi. Pasti keterlibatan warga jemaatnya tinggi.
Itu membuat sehingga menjadi efektif dan dapat menjangkau banyak orang. Dan juga tidak mungkin seorang pendeta dan beberapa majelis melayani semua hal. Tidak bisa. Kalau mereka mau kerjakan sendiri, ada bahaya besar. Jangan sampai terkena S4, stres, stroke, stop, dan sayonara. Kalau saya pendeta dan majelis kerjakan semua sendiri, istri saya lari, anak saya lari semua. Tuhan tidak pernah rencanakan bahwa kita kerjakan sendiri. Kerjakan dalam tim persekutuan pelayanan. Alkitab mengatakan persekutuan pelayanan melibatkan semua sehingga beban kita lebih ringan, tapi kualitas kita meningkat dan jangkauan kita luas. Itu hanya mungkin kalau semakin banyak warga jemaat terlibat. Kita harus berdayakan warga jemaat, majukan warga jemaat supaya terlibat, supaya jangkauan kita luas. Dan juga supaya kita punya kualitas dalam pelayanan, dapat menyentuh banyak orang. Dan juga kenapa itu penting? Juga penting karena kebutuhan orang pada masa sekarang luar biasa banyak. Manusia modern sekarang kebutuhannya majemuk, macam-macam. Nah, perlu banyak sekali cara pendekatan untuk menjangkau orang-orang di masa kini. Kita perlu banyak orang untuk dapat menjangkau banyak orang dalam jemaat dan lingkungan kita. Maka sangat penting Alkitab memberikan gambaran bahwa kamulah batu-batu yang hidup, batu-batu rohani yang dipersatukan dalam persekutuan dan sekaligus untuk pelayanan. Menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi imamat yang rajani. Sudahkah kita sungguh-sungguh menjadi imamat yang rajani? Mati sungguh-sungguh terlibat dalam pelayanan, memahami karunia kita, memahami tugas panggilan yang Tuhan berikan bagi kita, status kita yang istimewa ini. Dan terakhir, gambarkan di sini, yaitu yang kelima, yang terakhir, bahwa tugas mulia pemberitaan karya Allah secara bersama-sama. Ada tugas mulia pemberitaan karya Allah secara bersama-sama, ayat 9b dan 10. Artinya apa? Kita semua dipanggil untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar, yang ajaib, memberitakan pengampunannya, memberitakan kebaikannya. Bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi dengan tindakan yang nyata, lewat sosial diakonia, lewat sungguh-sungguh pastoral, lewat kita mengunjungi orang, menguatkan orang, dengan cara kita memberikan semangat kepada orang, melalui pelayanan-pelayanan olahraga, seni, macam-macam jenis pelayanan. Kita perlu banyak jenis pelayanan pada masa sekarang, untuk dapat menjangkau banyak orang, agar dengan berbagai cara, orang dapat mengerti, mereka dikasihi oleh Allah, mereka ada harapan pengampunan, kepastian keselamatan, dan mereka punya masa depan yang kekal. Tugas kita bersama, tidak bisa hanya diserahkan pada pendeta dan majelis saja. Tugas semua bersama-sama. Itulah yang ditekankan oleh Alkitab. Luar biasa sekali di sini, sebagai batu-batu rohani, sebagai imamat yang rajani. Sejauh mana kita sungguh-sungguh sudah terlibat? Maka sejauh mana kita telah menyadari kita punya status yang istimewa. Kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita punya status istimewa. Kita telah diselamatkan dari masa lalu kita. Kita telah dipersatukan dengan Kristus. Kita telah dibangun sebagai batu rohani dalam persekutuan pelayanan rumah rohani. Luar biasa. Sejauh mana kita pahami itu, juga kita pahami tugas pelayanan kita bersama-sama. Status kita. Kita pahami status istimewa kita yang luar biasa. Sejauh mana kita tahu bahwa kita diselamatkan, dipersatukan, dibangun, dan menjadi, ya, diselamatkan dari masa lalu dosa kita, dipersatukan dengan Kristus kekal selama-lamanya, dibangun sebagai persekutuan rohani dalam jemaat dan juga dalam pelayanan. Sejauh mana kita juga mengerti bahwa kita telah menjadi umat pilihan Allah, bangsa yang terpilih, umat yang kudus, imamat yang rajani. Itu tugas pelayanan bersama-sama, untuk tugas memberitakan dan melayani bersama-sama, agar orang mengalami kasih Kristus secara nyata. Orang boleh mengalami kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan. Tugas kita bersama-sama. Sudahkah kita mengerti? Semua tergantung kita. Apakah kita mau terlibat atau tidak? Semua tergantung kepada kita. Apakah kita memahami status kita telah diselamatkan, telah dipersatukan, telah dibangun, dan juga menjadi imamat yang rajani, dan juga memberitakan dan juga melayani dengan firman Tuhan dan juga dengan tindakan kasih. Sejauh mana kita telah pahami itu? Tergantung kita. Apakah kita mengenal, mengerti status istimewa kita?
Mari sama-sama kita kata Tuhan, puji syukur, terima kasih bahwa Tuhan telah memberikan pada kita status istimewa ini. Kita mau meninggalkan masa lalu kita. Kita mau dipersatukan dengan Kristus. Kita mau dibangun dalam persekutuan jemaat, dalam pelayanan, meninggalkan semua fitnah, tipu muslihat, kemunafikan. Tinggalkan semua itu. Dan kita sungguh-sungguh bersama-sama menjadi imamat yang am, dengan memberitakan dan melayani bersama-sama sebagai jemaat. Dengan segala karunia yang kita miliki, segala kemampuan yang kita miliki, maka kita pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tergantung kita. Kita mau atau tidak, kita bersedia atau tidak, kita mengerti atau tidak, tergantung pada kita. Pada akhirnya, saya mau sampaikan sebuah cerita seorang bapak tua. Bapak tua ini orangnya pintar sekali. Bapak tua ini pandai sekali. Dia bisa menjawab semua pertanyaan. Satu hari datang seorang anak kecil. Seorang anak kecil datang kepada bapak tua ini. Dia pegang burung pipit kecil di tangan begini. Dia simpan di bawah ini, dia tutup erat-erat. Dia pergi ke bapak tua ini, ke pace tua ini, katakan ini, Pace, Bapak orang pintar, tahu semuanya, berhikmat. Tapi Bapak tidak bisa jawab pertanyaan saya ini. Bapak tidak bisa jawab pertanyaan saya ini. Anak, pertanyaannya apa? Bapak, burung pipit kecil di tangan saya ini, hidupkah atau matikah? Hidupkah atau matikah? Burung pipit kecil ini hidupkah atau matikah? Anak kecil ini pintar. Kalau Pace bilang hidup, dia tindis sebentar. Dia tindis sebentar, dia buka, mati. Kalau Pace bilang hidup, kalau Pace bilang mati, dia buka dan burung terbang. Jadi Pace ini maju kena, mundur kena. Kalau bilang hidup, dia tindis, mati. Kalau bilang mati, dia buka, burung terbang. Berapa waktu kemudian Pace tua ini jawab begini, anak, burung kecil di tangan kamu itu, burung pipit kecil itu di tangan kamu itu, hidup atau mati tergantung kamu. Hidup atau mati tergantung kamu. Kau bisa kasih mati dia, kau bisa biarkan dia hidup, tergantung kamu. Kita mengerti status kita yang istimewa, diselamatkan dari masa lalu, dipersatukan dengan Yesus, dibangun dalam satu persekutuan batu rohani, persekutuan pelayanan, menjadi imamat yang rajani, dan memberitakan bersama-sama. Apakah kita lakukan atau tidak, tergantung kita. Kita bisa lakukan, jadi berkat. Kita tidak lakukan, tidak menjadi berkat. Tergantung kita. Kalau kita mau hidup kita jadi berkat, kita mengalami dan juga mengerti status ini yang Tuhan berikan. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, kita mau meninggalkan masa lalu kita. Kita bersyukur bahwa masa lalu kita telah diampuni. Kita mau dipersatukan tiap hari dengan Kristus. Dan lewat firman Tuhan, kita mau dibangun dalam persekutuan pelayanan bersama-sama. Saling menopang, saling menguatkan dalam jemaat kita demi pelayanan. Kita mau menjadi imamat yang rajani, membawa berita keselamatan bagi orang lain, pengetahuan akan Allah, dan juga kebaikan Tuhan lewat pelayanan sosial, diakonia, penginjilan, pastoral. Kita menjadi alat Tuhan kesaksian pribadi kita. Mari sama-sama kita, tergantung kita sebagai jemaat, apakah kita menjadi berkat bagi orang lain atau tidak. Tergantung kita, apakah pribadi kita menjadi berkat atau tidak. Mari sama-sama kita bersyukur atas status istimewa yang kita miliki, yang Tuhan berikan pada kita. Sekaligus kita mengingat tugas kita. Katakan, Tuhan, terima kasih. Aku telah diampuni. Masa laluku telah selesai. Terima kasih Tuhan. Aku dipersatukan dengan Kristus tiap hari. Terima kasih Tuhan. Tiap hari aku dibentuk, aku dibangun dalam rumah rohani dengan teman-teman seiman saya dalam persekutuan pelayanan. Tiap hari aku boleh terlibat menjadi alatmu Tuhan dalam pelayanan sesuai karunia kita masing-masing. Menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain mengalami pengampunan Allah, pemulihan Allah, pembaruan Allah, mengalami kasih Allah.
Mari sama-sama kita menghidupi status istimewa kita ini dan juga menjalankan tugas kita sebagai jemaat Kristus yang adalah batu penjuru dan keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.